Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca Alkitab. Dia katakan begini, jikalau engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita lewat firman Allah. Ini janji Tuhan. Dia katakan begini, aku akan berkati engkau baik hidup di kota maupun di ladang. Aku akan berkati lumbung-lumbungmu, bakulmu, adonanmu, dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau baik engkau hidup di kota maupun engkau hidup di ladang. Itu janji Tuhan buat anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudara, keluarga di sini sangat bersuka cita. Kenapa? Ketika mereka menikah, mungkin 2 tahun yang lalu, Bu ya. Kemudian saudara, ketika mereka menjalani kehidupan berumah tangga, ternyata mereka boleh merasakan janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan kan begini, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, selain dia akan berkati bakul kita, adonan kita, dia bilang, aku akan berkati buah kandunganmu. Amin. Dan keluarga di sini mereka merasakan bahwa campur tangan Tuhan di dalam mereka berumah tangga, sehingga kandungan ibu ini baru 1 tahun menikah langsung Tuhan berkati. Saudara, ada rumah tangga sudah 10 tahun bahkan 15 tahun belum dikaruniai anak. Iya toh. Tetapi kalau keluarga di sini 1 tahun menikah, kemudian masuk 2 tahun, sekarang anak mereka genap 1 tahun. Bukankah itu adalah pemberian Tuhan? Bukankah itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan buat keluarga? Kalau tidak salah, Pak Sihite waktu awal masuk di sini masih krani pembukuan, Pak ya. Dan mereka juga menikmati janji Tuhan. Tuhan katakan, aku akan angkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Iya toh? Bukankah mereka juga menikmati berkat Tuhan? Haleluya. Karena saya percaya saudara, walaupun mungkin itu KTU sudah termasuk kepala juga. Iya kan? Ya, kepala maksudnya kepala di bidang keuangan. Iya kan Pak ya? Ya, itu sudah termasuk kepala. Tuhan katakan, aku akan angkat kamu jadi kepala dan bukan ekor. Ya. Itu janji Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia katakan begini saudara, aku akan berkati kamu baik kamu hidup di kota maupun di ladang. Anggaplah ini ladang, ini bukan kota. Iya toh? Ini kan ladang. Aku akan berkati selain buah kandung, Tuhan akan angkat jadi kepala dan bukan ekor. Dan dia katakan, walaupun kamu tinggal di ladang pun, aku berkati kamu. Saudara, ternyata rahasia berkat ya. Berkat itu bukan kita temukan pada orang tua kita yang kaya, suami kita yang kaya, istri kita yang kaya, ataupun anak kita yang kaya. Tetapi sebenarnya kekayaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Rahasianya, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia apa yang aku perintahkan lewat firman Allah, dia bilang, janji Allah akan mengikuti anak-anak Tuhan. Dan itu juga dirasakan oleh keluarga. Amin. Ya. Dulu ibu rumah tangga masih pekerja kantoran. Karena suami sudah staf, harus berhenti. Tetapi saya percaya firman Tuhan katakan, istri yang bijak adalah mahkota suami. Saya lihat walaupun dia sudah istri KTU, posting, oh saya lagi jualan kue tar. Woi, puji Tuhan. Istri yang bijak, mahkota suami. Jangan pernah menghambat berkat Tuhan. Iya toh? Karena orang yang rajin itu kata Alkitab pangkal kaya. Apa saja bisa dijadikan uang asal apa? Halal. Iya toh? Jangan pernah malu kalau kita bekerja. Iya kan? Kalau kita menghambat orang berjualan, ada kan orang, ih ngapain kamu kan sudah istri KTU, ngapain mau berjualan? Loh, berkatmu berkatmu, berkatku berkatku, iya kan? Kalau kita mau berjuang saudara untuk menambah-nambah penghasilan, apa salahnya? Tidak ada salahnya, yang penting halal. Karena berkat itu milik Tuhan. Haleluya. Makanya Alkitab katakan,
Ya, bukan suami yang membuat kita jadi kaya, bukan istri juga yang membuat kita jadi kaya, bukan anak juga yang membuat kita jadi kaya. Yang menjadi supaya kita kaya tergantung diri kita dengan Tuhan, masing-masing pribadi. Amin. Untuk itu saudara, keluarga di sini bersyukur kepada Tuhan, anak mereka juga saya lihat cerdas. Oh, kalau Ibu Farida sudah pasang TikTok, wih lucu sekali anaknya, kadang saya tertawa sendiri. Ya, kalau anak itu sudah mulai nari-nari, saya bilang luar biasa. Itu anugerah Tuhan yang besar, titipan Tuhan. Jadi kita harus pelihara. Makanya malam hari ini mereka bersyukur, mengundang Bapak Ibu Saudara, kita semua hadir di tempat ini untuk apa? Mendoakan keluarga di sini, terutama anak mereka, karena umur panjang itu sangat mahal. Ya toh, waktu saya melahirkan Grace, tiba-tiba saudara, ada tetangga saya di rumah sakit. Dia sudah kesakitan, dokter belum tangani dia. Saya yang baru sampai, gara-gara dia lihat KTP saya identitas pendeta, langsung ditangani. Oh puji Tuhan. Akhirnya saudara, 5 hari kemudian, ibu yang di samping saya ini menangis. Aduh ya Allah, kenapa yang di tetangga ini kok nangis-nangis? Bu, kenapa menangis? Ternyata anakku sudah meninggal 5 hari yang lalu. Wow. Saudara, makanya saya bilang umur panjang itu mahal. Ya, makanya kenapa orang tua merayakan hari ulang tahun? Karena kalau Tuhan masih berikan dia umur panjang, sekarang genap yang ke-1 tahun, itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih mengizinkan anak ini untuk hidup di dunia ini, berkarya buat Tuhan. Amin. Dan kita juga berdoa buat keluarga sini supaya kasih Tuhan terus menyertai hidup mereka. Dan mereka juga masih diberikan keturunan, mungkin bukan cuma 1, mau 2, 3, sampai 10 pun asal siap. Amin. Haleluya. Saya juga masih berdoa sama Tuhan meminta tambah, tapi Tuhan belum kasih. Tapi masih tetap terus berdoa sampai detik ini. Amin. Yang pasti setialah dengan Tuhan, peganglah terus janji Tuhan, dan kasih Tuhan selalu menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.